Pembangunan Istana Negara Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara terus dikebut. Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pondasi bangunan dan secara paralel dilakukan pengerjaan bilah-bilah bangunan berbentuk burung Garuda yang mengepakkan sayapnya. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan bilah-bilah konstruksi bangunan Garuda Istana Negara dikerjakan di workshop milik Nyoman Nuarta selaku perancang di Bandung, Jawa Barat. Totalnya ada 5.000 bilah, sekarang sudah lebih 1.000 bilah yang selesai dikerjakan di Bandung dan rencananya Agustus sudah mulai dipasang, katanya. Dia melanjutkan progres pondasi bangunan Istana Negara telah mencapai 6% setelah pembangunan pondasi dinyatakan rampung. Selanjutnya dipasang bilah-bilah yang menjadi bagian bangunan Istana Negara yang berbentuk burung Garuda. Saya nggak bisa cerita soal teknis pondasi ini karena ada rahasianya, ujar Basuki. Secara keseluruhan, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara telah mencapai 27% dari total paket pengerjaan 76 kegiatan. Progres ini mengalami peningkatan signifikan dari kunjungan sebelumnya pada Februari lalu. Saat itu capaian pembangunan masih di angka 15%. Saat ini yang mau dipercepat lagi yaitu pembangunan 47 tower untuk ASN yang pindah ke sini tahun depan. Untuk sekitar 2.550 ASN, Hankam, BIN, dan Polri itu akan selesai di Desember 2024. Tetapi di Juli 2024 nanti sekitar 12 tower akan sudah selesai. Adapun IKN akan menjadi simbol pemerataan pembangunan Indonesia. Ketika ibu kota pindah ke tengah-tengah negara, maka akan berdampak positif. Kalimantan dan daerah lain di kawasan Indonesia Tengah dan Timur akan terus dibangun, baik dari segi infrastruktur, komunikasi, dan lain-lain. Pemerataan pembangunan ini yang diharap oleh pemerintah agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu kota negara akan dipindah dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ini sempat menjadi pro kontra di masyarakat, namun sebenarnya mereka tak usah meragukannya. Karena ketika pemerintah memastikan bahwa ketika ibu kota pindah, berarti akan ada pemerataan pembangunan. Warga negara Indonesia yang akan mendapat fasilitas dan infrastruktur tak hanya rakyat di Pulau Jawa saja, tetapi juga di Pulau Kalimantan. Menurut pendiri Forum Milenial Nusantara, Hussein Firdaus, dengan adanya IKN maka dapat dilihat Presiden Jokowi berhasil melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Hussein melanjutkan pengesahan undang-undang IKN juga dapat diperingati untuk menjadi refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk mengevaluasi perkembangan yang sudah terjadi di Indonesia. Bagaimana pembangunan IKN yang rencananya menggunakan konsep Poret City dikaitkan dengan penerapannya dengan pembangunan yang telah dilaksanakan. Simbol-simbol IKN dapat diterapkan untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Dalam artian, IKN akan jadi simbol pemerataan pembangunan. Daerah yang mendapatkan fasilitas serta infrastruktur yang bagus bukan hanya di Pulau Jawa, namun juga di Kalimantan dan pulau-pulau lainnya. Dengan pemindahan ibu kota, maka pembangunan akan dilakukan di seluruh Indonesia dan lebih terintegrasi. Masyarakat tidak usah kaget ketika ada wacana pemindahan ibu kota. Sebenarnya dari zaman Orde Lama, Bung Karno ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Penyebabnya karena beliau ingin pusat pemerintahan negara ada di tengah-tengah Indonesia. Ide dari Bung Karno akan diwujudkan oleh Presiden Jokowi saat ini. Publik diharap paham bahwa pemindahan ini bukanlah sebuah ambisi pribadi Presiden, melainkan sebuah upaya untuk pemerataan pembangunan. Karena ibu kota ada di Kalimantan, maka akan dibangun gedung, jembatan, dan infrastruktur lain. Rakyat Kalimantan akan merasakan fasilitas yang baik dan tidak mengeluhkan jalanan yang berlubang seperti dulu. Selain itu, pemindahan ibu kota akan membangun Kalimantan agar lebih baik lagi. Ketika ibu kota ada di sana, maka dibangun sekolah, kursus, dan lain sebagainya yang lebih representatif. Anak-anak akan mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan tidak ada perbedaan yang jauh antara kecerdasan murid di Jawa dan Kalimantan.
Pemindahan ibu kota negara dari Jawa ke Kalimantan semoga dimengerti oleh masyarakat. Pemerintah betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Saat ibu kota dipindah, maka Kalimantan akan bertambah maju berkat modernisasi di daerah Kutai Kartanegara dan sekitarnya. Pembangunan akan lebih merata dan tidak hanya berpusat di Jakarta, akan tetapi juga di Kalimantan dan di seluruh Indonesia.